Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anton dengan NIM 23040102029. Eh, menjawab so, menjawab dari ujian akhir semester sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pimpinan dan perangkat keras komputer. Lalu, apa fungsi dari sistem operasi? Fungsi dari sistem operasi yang pertama adalah mengelola memori, mengatur proses, dan mengelola sistem file, dan mengatur perangkat keras oleh berbagai program aplikasi dan undang. Kemudian manajemen file, menyimpan, mengelola, dan akses data. Keamanan data, berupa pengenalan data, informasi, dan dari ancaman malware. Kemudian deteksi error dan respon dan antarmuka pengguna, memfasilitasi interaksi antara komputer dengan pengguna. Ya, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Untuk open source, sistem yang sumbernya bisa diakses, bisa dimodifikasi, dan didistribusikan kepada siapa saja. Misalnya Linux, Ubuntu, Debian, dan Android. Karakteristiknya, kode sumber terbuka, siapa saja bisa melihat, mengedit, dan menyebarkan, gratis, lisensi bebas, komunitas yang aktif, keamanan dan transparan, fleksibilitas tinggi, bisa dimiliki, bisa diedit, tetapi kurang dukungan resmi. Dan kecuali. Kemudian kalau untuk proses source, kodenya tidak bisa diakses dan tidak bisa dimodifikasi. Hanya pengembang resmi yang bisa. Contohnya seperti Windows, macOS, dan iOS. Karakteristiknya kode sumbernya tertutup, berbayar atau berlisensi. Dikembangkan oleh perusahaan, dikenal resmi, dan keamanannya terkendali. Tidak gambarkan skema dasar sistem komputer. Dan skema dasar blok sistem komputer dimulai dari perangkat masukan dan perangkat keluaran melalui port info, kemudian diproses mengenai bus data dan berusaha kendali melalui memori utama yang terhubung dari perangkat masukan diproses ke memori utama, kemudian setelah diproses kembali ke peralatan ke keluaran seperti misalnya memasukkan flash disk ke USB, maka bus akan memproses, kemudian akan tampil file keluaran di monitor dan file bisa diakses. Dan yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Komponen perangkat input seperti perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Keyboard untuk memasukkan perintah teks, mouse untuk mengontrol kursor, scanner untuk mengkonversi dokumen fisik, joystick, VPN, mikrofon, dan webcam, dan perangkat proses untuk mengolah data yang diterima dari perangkat input. Contohnya CPU atau komputer untuk memproses data, GPU untuk mengolah grafis, motherboard untuk menggunakan semua komponen komputer, dan chipset mengontrol komunikasi antara proses memori dan perangkat lainnya. Kemudian perangkat output ada monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer, printer untuk mencetak keluaran dokumen dalam fisik, speaker untuk pengeluaran suara, proyektor untuk tampilan komputer ke layar yang besar,
Telepon untuk suara, mungkin kadang mendengar suara tanpa mengganggu orang lain. Dan untuk perangkat memori ada RAM, menyimpan data sementara, lalu ada memori primer dan memori sekunder. Memori primer ada RAM, cache memori, register, dan memori sekunder ada hard disk, SSD, flash drive, dan memori card. Kelima, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Langkah untuk menginstal Windows 10. Pertama, tanggal startup, yang nanti akan ada tampilan untuk memilih waktu, bahasa, dan suara keyboard. Kemudian ada pilihan install. Nanti stop akan memulai. Nah, ini masukkan kode produk dari Windows bisa di skip. Nanti akan trial. Kemudian ini pilihan Windows, menggunakan Windows 10 versi apa. Kemudian ini user dan buat tinggal di next. Kemudian ini apakah apakah Windows akan diinstal di memori hard disk, yang mana, apakah apakah dan juga upgrade install, settingannya, atau mau di custom untuk penginstalan Windows. Dan ini ada hard disk tempat untuk menginstal Windows, dan juga yang apakah untuk apakah memformat atau memasukkan Windows ke hard disk. Oh, partisi mempartisi hard disk, mempartisi hard disk yang proses penginstalan cukup lama. Kemudian Windows akan restart setelah proses penginstalan ke dalam hard disk, dan kembali memasukkan kode key, tetapi bisa di skip. Lalu ini menentukan nama dari pengguna PC-nya, bisa organisasi atau pribadi. Di sini mengkreasikan akun, bisa akun Microsoft atau akun lokal. Lalu maka akan muncul startup, proses untuk mulai, dan akhirnya Windows siap digunakan. Yang dari Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.